Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini kita akan mereview Toyota Prius Alfa. Itu mengalami tabrakan pada pintu belakang yang lumayan agak parah dan fender belakangnya. Di sini pintu karena parah, jadi pintu diganti dengan cuko atau second ya. Jadi ini tahap pelepasan kabel-kabel, terus cover pada pintu. Di sini saya dibantu oleh teman saya, kohai saya. Jadi mobil ini tertunda beberapa minggu karena banyaknya pekerjaan. Alhamdulillah. Jadi baru bisa dikerjakan. Dan sebelumnya karena pintunya belum datang, jadi saya mengundur untuk mengerjakan mobil yang lain. Di sini pintunya lumayan parah ya. Jadi pintu ini diganti terlebih dahulu, dan untuk perbaikan rear fendernya kita lakukan setelah pintu diganti, supaya pada tahap banking atau perbaikannya bisa menyesuaikan dengan pintu tersebut, tinggi pintunya, terus jarak antara pintu dengan fendernya nanti. Dan di sini tahap pemasangan pintu. Video waktu pembukaan pintu, maaf ya karena baterai habis. Dan ini tahap pemasangan pintu. Jadi kalau di Jepang itu kebanyakan alat-alat yang seperti pintu, fender depan, bumper, kalau agak parah jadi diganti. Beda dengan negara kita ya kan. Kalau di tempat kita masih diperbaiki pas segala macam. Jadi orang Jepang itu lebih memilih buat ganti barang yang second, karena barang second lebih murah daripada biaya perbaikan jika diperbaiki. Dan di sini cover pada pintu, karet-karet pintu semuanya dipasang kembali. Dan siap untuk perbaikan selanjutnya. Jadi roka panel itu mengalami gores pada covernya, jadi dibuka dan itu akan diganti nantinya. Dan di sini pecah ini sebelumnya udah diperbaiki kayaknya ya kan. Jadi sebelum kita mengerjakan, supaya tidak masuk debu pada saat pengamplasan, jadi kita tutup supaya lebih aman, tidak masuk debu. Dan di sini saya menggunakan
gerinda ya, untuk pengamplasan ke tahap dasarnya. Jadi setelah kita bersihkan, lalu kemudian ini bakal kita tarik di bagian bodi yang penyok menggunakan mesin Wonder Welder. Seperti inilah. Kita menarik secara perlahan-lahan supaya tidak ada lubang pada saat penarikannya. Jadi harus hati-hati. Oh iya, di sini juga ada sedikit penyok goresan pada pintu bagian depan. Jadi kita memperbaiki. Ini tuh bukan termasuk ke dalam bagian kerja. Ini hanya cuman servis atau pelayanan untuk pelanggan. Sekarang masuk ke tahap pati atau pendempulan. Ini saya menggunakan alat pengering supaya lebih cepat kering, dan masuk ke tahap pengamplasan. Di sini saya menggunakan amplas 180 untuk tahap awal. Jadi karena ini membutuhkan waktu yang lumayan lama, jadi saya mempercepat video. Dan sekarang memasuki tahap epoksi atau savesa. Dan di sini kohai saya atau junior saya yang masih baru belajar. Jadi kalau menurut saya, kalau pengecatan mobil, tentang hal-hal yang berkaitan dengan pengecatan itu termasuk hal-hal yang berhubungan dengan dunia seni menurut saya. Jadi setiap orang itu berbeda cara dan sebuah pekerjaan seperti ini. Jadi ini proses epoksi untuk tahap dasar awal. Mungkin para teman-teman yang
yang udah tahu dengan dunia cat pasti mungkin udah paham. Bagi teman-teman yang belum paham, epoksi itu ya berdasarkan untuk sebelum melakukan pengecatan nanti. Jadi di sini saya hanya cuman berbagi ilmu dan pengalaman. Mungkin bagi teman-teman yang lebih paham di dunia pengecatan mungkin bisa komen atau kasih inspirasi di kolom komentar. Pokoknya untuk para pemula, jangan pernah takut akan kesalahan. Jadi ya namanya kita belajar pasti ada kesalahan. Jadi jangan pernah menyerah. Semangat untuk para pemula semuanya. Dan proses epoksi telah selesai kita lakukan, dan selanjutnya proses untuk persiapan pengecatan. Ini proses pengamplasan terakhir menggunakan amplas 1200 dan melepaskan bagian-bagian yang menghalang pada saat melakukan pengecatan. Dan di sini saya membuka handle pintu depan dan kohai saya melakukan pengamplasan pada bagian belakang. Oke, karena hari udah malam, jadi kita masuk ke tahap pengecatan. Di sini saya membersihkan menggunakan degreaser di bagian tempat-tempat yang akan kita cat nanti. Jadi semuanya harus dibersihkan terlebih dahulu dari minyak, debu dan kotoran yang masih menempel pada permukaan yang bakal kita cat nanti. Saya melakukan pengecatan di dalam ruangan pengecatan.
Ini tahap pemaskingan. Ada bagian-bagian yang tidak kita cat nanti. Sini tahap pemaskingan telah selesai. Seperti inilah kira-kira, dan siap untuk kita lakukan pengecatan. Jadi mobil ini tuh catnya white pear ya binatang. Jadi white pear itu kerjanya agak lebih panjang daripada cat-cat yang cuman base coat atau dasaran saja. Karena white pear ini kita mengecat di dasar menggunakan base coat dulu, baru pear atau mutiaranya, lalu baru clear. Jadi pengecatan ini tuh lumayan makan waktu daripada warna-warna yang lain yang metalik, seperti metalik atau warna-warna putih biasa. Jadi kita mengaplikasikannya cat base coat 3 kali dan pearnya 3 kali, dan terakhir baru clear 3 kali. Di setiap pengecatan saya menunggu atau menjeda sekitar 10 menit supaya kering yang lebih maksimal. Jadi saya di sini menggunakan cat tipe Lesonal atau Siken beserta thinner, clear, dan hardener. Dan bagi teman-teman ngecat mobil biasanya menggunakan tipe apa, bisa komen di kolom komentar, karena saya belajar ngecat pertama kali di Jepang, bukan dari Indonesia langsung, jadi tidak terlalu paham dengan produk-produk yang dipakai di Indonesia. Oke, dan ini tahap penyemprotan pear atau mutiaranya. Kita melakukan 3 kali penyemprotan. Dan setelah selesai, tahap pengekliran. Jadi pengekliran
di lapisan awal itu saya kabuti supaya untuk pada tahap kedua dan ketiga tidak pecah-pecah ya. Gimana sih? Mungkin teman-teman bagian pengecatan mungkin tahu, jika clear langsung ditumpuk tebal maka terjadi pecah pada catnya, jadi akan memakan waktu lebih lama lagi, harus mengulang perbaikan dari awal lagi. Yes, dan inilah hasil setelah di clear pika-pika natawah. Oke, seperti inilah. Oke, dan keesokan harinya setelah clear kering, kita lakukan pemolesan dan melakukan pengamplasan. Dan di sini videonya saya skip karena terlalu panjang. Jadi kita masuk ke tahap pemasangan handle pintu dan lain-lain. Hampir selesai, dan seperti inilah tahap akhir. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.